Bagaimana para sahabat Al-Quran mengajarkan kepada kita, ketika kita akan membesarkan anak-anak, maka yang harus kita pilih pertama adalah lingkungan. Kata Rasul, jarun qobla darun. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau beli rumah yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Amin atuh didoakeun teh keur puasa ya Allah. Bukan buat istri kedua, ketiga, keempat ya. Di Indonesia itu di angka 30%-an Bapak Ibu yang terbiasa rutin sholat 5 waktu. Angka buta huruf Al-Quran itu jauh lebih tinggi dari angka 30. Di kota Bogor aja 60% Bapak Ibu. Kota Bogor nih, kota santri yang pesantrennya banyak itu 60%. Kemarin ada gerakan Bogor Mengaji dari setiap kelurahan dikumpulkan guru-guru ngaji di kelurahan untuk diseleksi dan seterusnya. Dan ternyata enggak semua lolos. Kebayang itu guru ngajinya. Karena anak-anak sekarang ada mindset belajar ngaji itu sampai TPA kan ya. TPA itu biasanya anak-anak SD. Setelah anak-anak SD udah tuh enggak berpikir belajar ngaji lagi. Ibu bapaknya juga biasa aja, anaknya udah nggak mau TPA soalnya udah SMP gitu. Nanti dia ketemu lagi pas ayak kayak kita nih. Udah usia 45 tuh baru nyadar bacaan Quran gue baru segini ya, belajar lagi udah nini aki-aki gitu. Sararese itu kalau gitu. Pengamalan ibadah yang sangat rendah. Seks bebas, akhlakless. Aduh apalagi urusan akhlak nih anak-anak sekarang. Masya Allah. Saya pernah satu ketika Bapak Ibu di kampus setir mobil pas mau belok keluar. Itu ada karangan bunga ucapan selamat itu kan lumayan besar ya. Gubrak 2 nutupin jalan saya mau lewat. Saya pengen tahu mahasiswa pada lewat, saya pengen tahu coba ada enggak yang tergerak. Saya tungguin Pak enggak ada. Enggak tahu karena mereka melihat oh itu mah nyutirna anak muda kali enggak perlu bantuan padahal mah nini gitu ya. Saya biarin dulu beberapa, coba ada berapa orang yang lewat ada yang benerin, enggak ada. Akhirnya saya turun, saya angkat sendiri itu 2 karangan bunga. Itu sudah, Masya Allah udah luar biasa lah ya. Ini PR besar Bapak Ibu rahimakumullah di pendidikan anak. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara. Saya harus ngebut ya karena ini juga gak banyak cuman berapa ini. Nah ini dia. Kalau saya berbicara tentang parenting, bukan saya. Kalau kita melihat parenting untuk anak, sebetulnya itu adalah bukan tentang bagaimana anak itu harus diapain sih gitu, bukan. Parenting itu berbicara tentang orang tua harus digimanain sih. Coba lihat di Al-Quran semua yang berbicara tentang anak itu sedikit, lebih banyak berbicara tentang orang tuanya harus gimana. Maka ketika kita membahas semua masalah yang tadi kita paparkan itu, sumbernya itu adalah orang tua yang solih. Saya ngomong gini enggak ngecap ya. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Kenapa Nabi Khidir menjaga 2 anak yatim? Yatimain di Al-Quran itu disebutkan. Wa kana abuhuma salihan. Karena kedua orang tua mereka adalah orang tua yang solih. Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sekarang itu enggak bisa kita jagain di bawah ketek kita gitu. Enggak bisa. Hatta mereka di depan kita, dia enggak bisa kita jaga. Betul enggak? Cuman beda kamar gitu, serumah. Enggak bisa kita jagain sekarang. Jempolnya bisa main apa aja, matanya bisa kemana aja, telinganya bisa mendengar apa aja. Maka sangat penting kita melibatkan Allah. Dulu di Ramadan dulu, saya hadir juga kalau nggak salah ya. Bahas tentang pendidikan anak atau bahas apa tentang waktu itu ya? Iya kan? Nah waktu itu kalau tidak salah pernah saya jelaskan ya. Iya kan? Ada beberapa doa yang Allah ajarkan kepada kita sebagai orang tua. Kita tes, masih nempel setahun yang lalu. Udah lupa ya Pak?
Orang tua yang soli itu, Bapak Ibu rahimakumullah, mempunyai kualitas jalan tol kepada Allah, sehingga ketika kita mendidik anak maka bukan cuma tangan kita yang bergerak. Tapi doa itu menembus langit sehingga Allah turut campur dalam pola pendidikan anak. Itu yang sekarang tuh harus kita cari. Gak kuat Pak, saya punya anak 4. 2 udah nikah, 2 lagi bujang, Masya Allah. Saya tanya sama anak saya yang kedua, kamu pernah lihat yang porno-porno enggak? Saya bilang itu. Pengen tahu aja gitu. Munafik lah kalau hari gini enggak pernah ada yang lihat kata dia gitu. Masa sih kok? Saya bilang, iyalah. Emang ibu gak ngerasa? Iya bener juga sih. Saya pernah Pak lagi presentasi itu. Buka tafsir, buka aplikasi tafsir di HP kan ada aplikasi. Lagi saya buka tuh, lagi saya tiba-tiba musik gak karuan, gambar gak karuan. Astagfirullahaladzim. Terus apa yang harus kita lakukan kan? Itu di luar kendali kita Bapak Ibu. Maka kedekatan kita kepada Allah, sujud kita, doa kita, sedekah kita, sholat hajat kita. Saya punya sekolah, kalau ada event-event tertentu, ujian kah, outing kah, dan lain sebagainya, saya tekankan ke orang tua, sholat hajat. Ini yang jarang Bapak Ibu. Kalau mau sidang mah, sidang skripsi, mau ujian, baru tuh kita sholat hajat. Ada nggak Bapak Ibu yang anaknya susah makan sholat hajat? Jarang. Sedekat mungkin melibatkan Allah dalam proses pendidikan, Al-Quran mengajarkan itu. Doanya banyak. Doa anak soleh, doa anak baik, doa anak qurratu a'yun, doa anak jadi pemimpin. Wah, doa jadi anak yang rajin sholat dan seterusnya, banyak. Dan itu bukan cuman kita disuruh baca doa. Beda ya, baca doa dengan berdoa. Beda gak? Beda gak Bu? Beda. Kita tuh disuruh berdoa, bukan disuruh baca doa. Kalau berdoa tuh kita paham isinya, kita paham maknanya, kita rasa bahwa kita butuh banget dengan itu. Konsekuensinya apa ketika kita misalnya, Robis alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan keturunanku keturunan yang rajin sholat. Di situ ada ininya, kalau kita mau anak kita rajin sholat, kitanya dulu harus rajin sholat kan gitu. Robis alni muqimas sholat, jadikan aku ya Allah orang yang mukim sholat, setelah itu anakku kan gitu. Ini yang saya tuh ingin sekali mengajak Bapak Ibu. Kata Rasul, kalau kamu punya sebuah keinginan maka mintalah kepada Allah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ini Bapak Ibu yang harus lebih sering kita tingkatkan. Sesederhana apapun masalah anak kita, libatkan Allah di dalam itu. Ini jarang, biasanya kita perkara-perkara yang besar. Ada pengalaman. Seorang ibu anaknya gak bisa BAB 4 hari. Ibu apa yang akan dilakukan Bu kalau anaknya gitu? Ke dokter, dikasih makan apa Bu? Jus pepaya, tomat, yogurt segala macam gitu ya. Ibu ini enggak Pak. Dia ibu biasa. Ya sama kayak ibu-ibu yang lain, kasih tomat, kasih ini. Saya kasih ini Bu Sufi, saya ini. Setelah 4 hari enggak keluar-keluar juga. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Minta sama Allah. Kayak lucu sih ya Allah minta supaya anak saya ya Allah gitu kan. Tapi itu real bahwa kita ini lemah. Gak punya kekuasaan apa-apa. Hatta untuk mengatur kotoran yang mau kita buang dari perut kita sendiri. Kita gak punya kuasa. Anak itu anak kita. Gak bisa kita. Sujud 2 rakaat. Selang beberapa puluh menit kemudian anaknya minta buang air besar. Itu banyaklah kasus-kasus seperti itu. Saya belajar dari guru saya, seorang dokter, anaknya hafiz Quran semua. Jadi dia cerita ketika anaknya macet di halaman tertentu, dia sholat hajat sama Allah. Ya Allah, anak saya nggak bisa di Iqra ini halaman sekian.
bantu dia ya Allah. Saya mah enggak dah, waktu itu anak saya macet berapa tuh datang ke gurunya, kenapa anak saya enggak gini? Ini Bu, yang enggak lancarnya ini. Oke, saya treatment di rumah, udah gitu doang. Tidak melibatkan Allah. Berat Pak Bu, kalau sekarang enggak melibatkan Allah berat. Maka libatkan Allah. Orang tua yang soleh itu punya ilmu. Yang tadi pubertas prekok lah, gifted child lah, fenomena LGBT. Sekarang saya sama teman-teman tuh lagi ini, di Bogor tuh 6.000 Bapak Ibu LGBT. Rentang usia anak SD sampai kakek-kakek. Itu yang terdetek. Kebayang yang enggak. Bogor kan yang sacangkewoknya, sacangkewok. Tahu gak sacangkewok? Sempit kan Bogor tuh. Kesononya Talang, ke situ Tajur, kesono Sindang Barang Ciampea, Jalan Baru, ke Bogor Selatan, Mulyharjo udah segitu orang. Eta lamun genep ribu diawurkeun, radius berapa kilo itu pasti ada. Saya pernah dikasih tahu sama teman kriminolog UI, itu ada aplikasinya Bu. Ada aplikasinya, ya saya kasih tahu. Cuma saya pernah coba Usubi masukin. Misalnya saya ke suatu kota gitu ya, truk buka aplikasi itu. Truk titik. Nanti di situ ada data, sekian ratus meter, ada gitu. Ada itu. Dahsyat. Saya 7 tahun yang lalu lah mengisi seminar remaja tentang LGBT. Saya cari data, iseng aja masuk grup LGBT. Saya ketik, Gay Bogor Depok. Saya masuk. Membernya Bapak Ibu tahu? 7.000. Itu 7 tahun yang lalu. Kata sekarang. Ngeri Pak. Itu kalau kita tidak punya ilmu, gimana sih tanda-tandanya Bu Sufi? Harus dipelajari sekarang mana? Jadi orang tua tuh nggak cuma ngajarin sholat, cara makan yang benar, enggak. Sekarang kita harus tahu tanda-tanda kalau anak kita mempunyai penyimpangan perilaku seksual apa sih? Tanda-tanda kalau anak kita tuh gifted child gimana sih? Itu tuh harus tahu. Dan itu jurnalnya banyak, hasil penelitiannya banyak. Mulai dari Scopus 1 sampai Scopus berapa gitu ya. Dari Sinta 1 sampai Sinta 6 banyak. Datanya banyak Bapak Ibu. Semakin kita punya banyak ilmu pengetahuan terutama tentang Al-Quran. Bagaimana sih Al-Quran menganjurkan kita tuh ketahui berbagai hal, kata Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama ahlinya kalau kamu nggak tahu. Kita akan punya skill treatment yang tepat. Di Al-Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu skill yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ini terutama buat bapak-bapak. Saya senang nih banyak bapak-bapak, nggak tahu kalau di Zoom. Banyak bapak-bapak atau banyak ibu-ibu? Kalau boleh mah bapak-bapak aja semua gitu, ibu-ibu mah geus ongkek kan gitu. Pak, di Al-Quran itu Pak, Allah berbicara tentang pendidikan anak, itu ada 17 ayat. 14 ayatnya itu cerita tentang dialog ayah dan anak. Jadi 17 ayat tentang parenting di dalam Al-Quran, 14-nya cerita tentang dialog ayah dan anak. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan seterusnya. 2 bercerita antara ibu dan anak, Maryam, karena memang tidak punya ayah. 1 bercerita antara suami istri. Jadi Bapak Ibu, cerita pendidikan anak itu adalah cerita tentang bapak. Cerita tentang bagaimana menjadi seorang bapak dan skill yang paling saya ini, ada yang lagi belajar menulis. Ada yang lagi belajar menulis yang murid. Salah satu skill menarik Bapak Ibu rahimakumullah di dalam Al-Quran, nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Yusuf alaihissalam. Itu adalah skill membangun attachment. Ini gaya pakai attachment segala naon atau attachment tanya.
ketercantolan gitu ya. Lah eta lampiran we eta Madinah eta. Attachment dalam bahasa psikologi itu ketercantolan. Jadi ceritanya kan, cerita Nabi Yusuf kan bapak-bapak, ibu-ibu udah pada tahulah ceritanya bagaimana alurnya seperti itu. Dari Nabi Yusuf dibuang oleh abang-abangnya, sampai beliau tergoda oleh wanita cantik istrinya Al-Aziz itu rentangnya kurang lebih 25 atau 27 tahun Pak. Lama. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan, kenapa Nabi Yusuf pada saat dia dikejar-kejar oleh perempuan itu, di ruang tertutup, gak ada CCTV, terkunci. Apakah Nabi Yusuf tidak punya kecenderungan? Punya. Hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu punya kecenderungan kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun punya kecenderungan. Artinya apa? Normal dia tuh gitu. Dia bisa mengelak bukan karena dia frigid atau dia tidak menyukai lawan jenis gitu. Normal. Tapi saya banget. Puasa Pak, puasa Pak. Lalu kata Allah, sampai kemudian aku perlihatkan burhan. Nah burhan ini Bapak Ibu, di dalam tafsir salah satunya adalah wajah ayahnya. Jadi ketika dalam kondisi krusial seperti itu, anak-anak orang gemerenya, kalau lagi kuliah gitu ya Bu ya. Allahumma hafiz auladi ya Allah, semoga Allah jaga anak-anak kita ya. Kan laki-laki normal, perempuan normal kali ya Bu ya. Ketika ngerjain tugas dia ngelihat Inggris, kunaon jadi deg-degan. Nah itu kan normal tuh. Tapi apa yang kemudian dieksekusi setelah dia punya kecenderungan syahwat itu, apakah dia approach, follow up, atau dia cut off? Itu adalah ketika dia ingat pada ayahnya. Tapi kan bukan cuma ingat pada ayahnya kan, Nabi Yakub itu luar biasa. Kenapa sampai Nabi Yusuf itu terbentengi, terjaga dari maksiat itu? Salah satunya adalah atas izin Allah diperlihatkan wajah ayahnya. Karena ketika dia melihat wajah ayahnya serta merta semua ajaran ayahnya itu tergambar. Mundur ke belakang ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih bersama Nabi Yakub alaihissalam di usia remajanya itu beliau berceritakan, wahai ayah tadi malam aku bermimpi ada 11 bulan yang sujud di depanku kan gitu. Di dalam sejarah itu disebutkan usia Nabi Yusuf itu kurang lebih 13 tahun Bapak Ibu. Bayangin 13 tahun anak laki-laki cerita tentang mimpi sama ayahnya. Itu artinya apa? Keren banget ayahnya. Close banget. Ada yang punya anak remaja di sini? Ada? Padadan, salah. Pernah ngobrol gak Pak anaknya Pak? Cerita tadi malam aku mimpi apa gitu. Seminggu sekali. Apa tuh S3? Oh setiap Sabtu story. Biasanya sebulan sekali orang story keren nih setiap Sabtu story. Jadi zaman sekarang anak-anak usia segitu 13 tahun laki-laki untuk ngobrol ceritain mimpi itu keren banget. Keren banget. Coba ingat-ingat waktu Bapak 13 tahun itu kan sekitar usia SMP kelas 2 kelas 3 lah ya. Susah itu. Itu di dalam bahasan psikologi Bapak Ibu rahimakumullah. Anak usia remaja mau cerita kepada ayah itu keren. Jadi attachmentnya Nabi Yakub sama anaknya itu luar biasa. Itu Allah ajarkan udah. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang krusial. Saya pernah cek anak-anak SMA. Saya di parenting club suka hearing sama anak-anak SMA. Suatu kali saya hearing sama anak-anak SMA. Guru-gurunya saya suruh keluar. Terus saya tarik 10 orang, punya pacar enggak? 4 kali saya tarik 10 orang, hampir rata-rata dari 10 orang tuh 9 atau 8 punya pacar. Udah saya bilang pacarannya kayak apa sih nak? Ya gitu aja. Pegangan enggak kata saya? Oh itu mah biasa kata gitu.
Kata saya, ciuman? Ih, ibu mah. Nah, itu artinya apa? Gitu kan. Terus saya bilang gini, kenapa sih nak kamu ngelakuin itu? Tahu nggak itu dosa? Ya tahu lah, masa nggak tahu yang gitu aja. Anak-anak sekarang kan jawabnya gitu ya. Saya kadang-kadang bengong, ya Allah ibu dah gitu. Tahu lah bu, masa nggak tahu yang gitu doang gitu. Terus kenapa nak masih dilakukan? Sambil cekikikan tanpa merasa dosa, habis gimana ya enak gitu. Saya sampai ngurut dada, ya Allah. Kamu ingat Allah nggak nak lagi gitu? Ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Ingat orang tua enggak, saya bilang. Ketika kamu melakukan dosa itu, karena kamu masih di bawah orang tua, itu transfer tahu dosanya ke orang tua kamu, saya bilang. Diem tuh gitu. Santai aja itu ke beberapa sekolah saya melakukan itu dan rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Ngeri Pak. Ini di Kota Bogor, wih kasusnya luar biasa. Anak-anak saya tahun baru kemarin, barang apa yang paling omsetnya naik sampai 600%? Kondom. Betul Pak. Itu sampai 600%. Jangan naon, emang bapak-bapak ibu-ibu nu kararabe ujung-ujung gitu. Itu real Bapak Ibu. Vibrator, itu udah mainan anak-anak SMA sekarang. Kenapa naik angka LGBT-nya? Karena kata mereka, abis kalau sama perempuan beresiko hamil Bu Sufi, ketek kudu dikawin, rieur, hayang sakola keneh gitu. Bapak-bapak yang melakukan LGBT, kenapa sih Pak? Kata saya Bapak emang nggak tahu itu dosa? Ya saya tahu lah Bu Sufi. Terus kenapa? Saya hilaf lain hilaf, nu gitu mau kata saya teh. Eta mah lain tijalikeun atuh tisuntrung nu gitu mau kata saya gitu. Karena resiko kata dia. Kalau dengan kalau dengan perempuan lagi resiko. Itu kan karena enggak punya keterkaitan dengan orang tua. Sehingga ketika dia mengalami, ini saya kenapa ya punya perasaan gini, malu mau cerita sama ibunya sama bapaknya. Ini kenapa saya begini ya? Kenapa saya mimpi gini ya? Anak saya bukan anak langsung sih. Dia bilang saya, Bu, ke saya kayaknya ada setan nih. Terus saya bilang setannya wajah siapa? Wajah si Anu, saya datengin Pak laki-lakinya. Kalau ada perempuan umur sekian, ciri-cirinya gini, lo mau gak ngawinin? Gitu saya bilang. Nah, kawin sama anak saya. Karena itu harus dibuktikan ini dari setan atau dari petunjuk Allah. Nah itu treatment Pak, treatment. Komunikasi kata Allah di dalam Al-Quran menghadapi masalah-masalah sekarang. Wasawirhum, kamu diskusi dah sama mereka kata Allah. Kalau andai boleh diulang, kalau saya punya jam Doraemon gitu ya, saya ulang itu waktu yang akan saya perbaiki salah satunya adalah banyakin ngobrol sama anak-anak. Banyakin ngobrol. Jadi kalau neng-neng nih yang punya anak-anak masih muda, kalau dia pulang sekolah, kalau anak-anak pulang sekolah mau cerita Pak, simpen tuh HP, tutupin laptop, tutupin. Kalau mau dilanjutan izin dulu sama anak. Mau cerita apa nak? Tapi ayah tanggung ini, boleh bantu ayah dulu gak sini? Saya pernah Pak, ada anak yang sengaja bikin ulangannya dibikin 4. Begitu ulangannya 4, bapaknya langsung duduk. Anaknya diem aja. Dia menikmati. Oh begini caranya biar ayah ngomongnya lama sama aku. Padahal anak itu pintar, gurunya bingung. Saya bingung Bu Sufi. Kenapa ini anak yang biasanya 9, 10 tiba-tiba dia bikin 4, 3, 5. Teliti, dia cuman ingin ngedenger ayahnya ngomong banyak. Sedih banget kan. Jadi itu kapan mulainya? Anak-anak waktu kecil. Anak-anak waktu kecil. Dan yang paling efektif Bapak Ibu, mau tidur. Mau tidur. Kata Rasul, kalau Ba'da Isya itu ngobrol sebelum tidur, terutama dengan suami istri. Apa istilah sekarang tuh? Pillow talk, gitu.
ngobrol dina bantal. Ngobrol dina bantal atau bantal yang ngobrol itu tanya terjemahannya teh nggak tahu tah. Komunikasi, konsumsi. Saya kemarin siapa Dr. Zaidul Akbar ya, beliau menunjukkan hasil penelitian di Scopus 1. Ternyata apa yang dimakan oleh manusia itu berpengaruh pada perangai, berpengaruh pada karakter, pada mood apalagi. Jadi ternyata kenapa anak-anak sekarang gampang melehoi, apa ya? Ada tantangan sedikit, nggak mau, panas, capek, gitu kan? Kata dokter, katanya anak-anak sekarang tuh kebanyakan lahir di ruang AC, bukan di imah paraji anu hareudang gitu ya. Jadi ketika dia naik angkot aja buat dia udah siksaan, nge-grab aja gitu. Itu salah satunya karena dari makanan. Anak-anak sekarang coba makan, ayak itu milihan cucuk barudak ayeuna. Udah gak mau atuh dikasih ikan peda gitu ya, pilih aja. Gak mau anak-anak sekarang mah filet, nugget, betul gak? Anak saya aja, aku gak alergi ikan sih, males aja. Saya bilang, aing mah, aing zaman kita mah dulu anak zaman saya bu, budak teh dikasih kepala ikannya, ceker kan dikasih teh ya. Tapi baru kerasa sekarang, itu kan perjuangan banget tuh, itu ngalamutan ceker, ngebedah sirah lauk gitu kan, eta teh menikmat, padahal mah eta nu tengahna pang nikmatna kakaraknya wayeuna kan nu nikmat eta ternyata tengahnya gitu ya. Tapi ternyata itu betul, itu mempengaruhi cara berpikir kita bahwa hidup itu penuh perjuangan. Anak-anak sekarang mah tuh tali sepatu putus aja harus ganti sepatu, bukan beli tali sepatu sekarang mah tuh. Kalau zaman saya dulu belum bolong, belum kena tuh tumit kena aspal belum ganti sepatu. Itu adalah konsumsi, makanya kata Allah di dalam Al-Quran itu diajarkan kepada orang tua Pak kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih kata Allah. Perhatikan ya apa yang dimakan oleh anak-anakmu kata Allah. Jadi kita nggak cuma berpikir dia sehat, dia kenyang, dia bisa tumbuh besar, enggak. Ternyata dalam proses makan itu ada pembentukan karakter. Saya pas nyimak ini, ya Allah segininya ya, jadi junk food, fast food itu ternyata ngaruh ke kita. Apalagi sekarang mah teu kudu ngilu masak kan. Dulu mah kita pengen goreng ikan, goreng itu ya kudu zaman saya apalagi kuno banget ya. Harus niupan hawu gitu kan. Sekarang anak pengen jempol doang, tek 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 10 menit datang beres. Gak ada tuh struggling-strugglingnya. Falyanzuril insanu ila ta'ami kata Allah, perhatikan apa yang dimakan oleh anak-anak kita dan oleh kita sendiri. Itu ngaruh Bapak Ibu. Halal haramnya, jenis masakannya, toyib atau tidaknya. Saya tuh baru ngeh juga ternyata makanan tuh kalau untuk yang golongan darah ini, makanan ini lebih memicu hormon ininya. Jadi kalau makan ini lebih cenderung pemarah, kalau lebih ini makan lebih cenderung sabar, itu ada ternyata. Itu sains kan. Kalau kita tahu, mending jadi berat kia tuh jadi orang tua tanya. Emang nanti bonusnya surga di dunianya berat. Lingkungan, keluarga, sekolah. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana para sahabat Al-Quran mengajarkan kepada kita, ketika kita akan membesarkan anak-anak, maka yang harus kita pilih pertama adalah lingkungan. Kata Rasul, jarun qobla darun. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau beli rumah yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Amin atuh didoakeun teh keur puasa ya Allah. Bukan buat istri kedua, ketiga, keempat ya. Buat anak ke satu, anak kedua, anak ketiga, anak keempat maksudnya gitu. Maka prinsipnya kata Rasul jarun. Perhatikan lingkungannya. Perhatikan tetangganya, qobla darun. Sebelum memperhatikan bentuk rumahnya, macet atau enggak, berapa menit ke tol, berapa menit ke mall. Sebelum itunya lingkungannya dulu, karena lingkungan yang akan sangat berpengaruh. Makanya kemudian Allah mengajarkan kepada kita,
dalam mendidik anak itu perhatikan negaranya. Ini dicontohkan Bu, dalam Al-Quran ini solusi nih buat kita. Karena jarang kita praktekkan. Ada yang sudah punya anaknya kuliah di mana gitu, ada? Atau di luar negeri, di kota lain, ada nggak? Ada lah ya. Kalau kita menyekolahkan anak di satu kota atau di satu negeri, terus kita antar ke situ, apa yang pertama harus kita lakukan? Ternyata Al-Quran mencontohkan mendoakan negerinya dulu Pak. Mendoakan negerinya dulu. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyimpan anak dan istrinya di lembah Mekah, yang pertama beliau ucapkan itu adalah Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Itu parenting yang sangat luar biasa menurut saya dalam Al-Quran. Kalau kita berdoa, semoga anak saya soleh, rajin sholat, ini, tapi enggak mendoakan negerinya, enggak komprehensif Pak, Bu. Ngedoa enggak buat Indonesia? Sesuai dengan Al-Quran? Ada itu teksnya Pak. Ngedoa enggak? Palingan negara kita gini-gini, wah ada Bapak Ibu tengah doa tuh. Hancur, tengah ada doa sih. Kata Nabi Ibrahim ini kalau itu dicuplik, dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, artinya apa? Kita harus nyontok kan gitu kan. Itu harus jadi solusi kita, itu harus jadi panduan kita kan. Doain Pak. Dalam Al-Quran itu nih, Rabbij'al hadzal baladan aminan wajdubni wa bani an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Aman apanya? Aman akidahnya, sehingga anak-anak keturunanku gak ada yang melakukan kemusyrikan. Sekarang mah banyak atau kemusyrikan teh. Ayo nama anak-anak teh memberhalakan, bukan cuma anak-anak deng, kayaknya teh semuanya nya ayo nama memberhalakan handphone, kuota. Mun kehabisan kuota teh mun jiga kiamat atau ayo nama jika nanti hidup berakhir gitu kalau nggak ada kuota teh. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu mencontohkan Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Negaranya aman, aman ekonomi. Tuh. Kumaha tuh orang marek aman ekonomi 300 triliun kemplang kan. Bapak Ibu sih nggak ngedoa. Didoakan Pak Bu, karena ternyata negaranya bangkrut, anak kita kena nggak? Kena Pak, Bu, beasiswa anak saya nggak jadi cair jadinya kan. Beberapa tahun lalu anak saya pertama ke Mesir tuh gampang-gampang aja, daftar dulu sudah beasiswa gitu. Anak saya kemarin mau ke Mesir, susah. Depak nggak mengadakan sekarang beasiswa ke Mesir, padahal dulu mah ratusan. Gak ada itu, gak ada duit negara. Aman ekonomi, aman akidah, dalam rangka apa? Nitipkan anak kita di negeri ini. Coba keren gak tuh Al-Quran? Masih banyak ternyata yang belum kita amalkan ya. Itu dia. Sampai jam berapa? Padahal saya tuh baru keluar hari ini Pak. Bu, habis pulang, 2 jam lagi? Masih 4 jam, kebuka maksudnya masih 4 jam. Baru setengah jam ya. Saya tuh pulang umroh Bu. Pulang umroh. Ambruk. Ini tuh saya baru lagi test drive hari ini tuh. Saya kuat gak nih gitu. Bismillah. 5 menit lagi. Ya. Nah, kemudian itu parenting itu akhirnya tentang orang tua. Bagaimana dari pranikah kita mencari pasangan yang baik. Nasabnya, parasnya, hartanya, agamanya. Kenapa sih agama disebut terakhir Bu Sufi? Kalau dalam bahasa Arab itu Bu, kadang-kadang disebut terakhir itu dia adalah konklusi. Dia adalah ya konklusi. Saripati dari semua itu ya ada di agama. Orang harta bisa habis, keturunan bisa enggak berarti apa-apa, paras apalagi baru akad, tijalike, tikusruk, babak belur, udah jadi goreng patut kan bisa juga. Tapi kalau agama dia enggak akan lekang. Inilah nanti yang akan membuat kita
Bukan cuman paham, bukan cuman banyak pengetahuan tentang agama ya. Karena nggak jaminan juga Bapak Ibu sekarang. Hafiz Quran, selingkuh, ada. Pak Ustadz, ke masjid, pecina tara lepas. Ternyata nikah lagi. Tapi alhamdulillah, Bu Sufi nikah lagi. Cuman innalillah, kenapa innalillah? Bukan nikah lagi, cari penghasilan tambahan. Apa penghasilan tambahan? Kata saya, ya bagus atuh kalau suami mencari penghasilan tambahan, banyak keren. Tapi jual pintu belakang sama bosnya. Saya bilang, kenapa emang pengen mobil baru? Padahal kalau dilihat dari wajah mah, ya Allah, Robi rajin ke masjid, pakai peci gitu ya. Tapi giliran tergoda setan, gak kuat imannya, itu tahu agama yang menurut agama yang benar-benar dia pahami dan dia amalkan. Nah kemudian Bapak Ibu pendidikan prabalig, ini riset saya sementara ya. Jadi ternyata setelah saya pelajari di dalam Al-Quran, di sini ada yang punya anak usia prabalig di bawah balik, SMP ke bawah lah. Ada ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, saya pelajari itu, ada dua hal pendidikan usia prabalig itu yang Allah tuh kencang di dalam Al-Quran. Pertama tentang sholat, yang kedua tentang jaga pandangan. Saya juga awalnya, kenapa tentang jaga pandangan ya gitu. Jadi, punten di slide berikutnya. Ini dia, kebaca enggak? Berikutnya lagi. Enggak ada lagi ya? Yang ayat-ayatnya mana punten? Ada yang kelewat ya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surat An-Nur itu ada aturan masuk kamar. Jadi anak-anak yang belum balik, kata Al-Quran nih, kata Allah, kalau anak-anakmu belum balik, mau masuk kamar di 3 waktu, mau masuk kamar orang tua, maka dia harus izin. Anakmu yang belum balik, bayangin. Jadi anak TK gitu kan ya, belum balik anak SD. Anak saya dulu pernah, emang 3 waktu itu apa? Sebelum subuh, ba'da isya, ba'da zuhur. Di mana kemungkinan aurat orang tua itu terlihat, ya kan? Maka di 3 waktu itu anak kalau mau masuk kamar itu harus izin orang tua. Kalau kita sepintas enggak menelaah gitu, saya juga waktu belum riset tesis ini biasa aja gitu. Setelah saya pelajari, dahsyat luar biasa. Ternyata apa yang dilihat oleh anak di usia prabalig, Bapak Ibu, itu akan nempel dan gak bisa hilang. Kenapa anak menyusui sampai 2 tahun? Kenapa 2 tahun harus tidur misah? Kenapa anak laki-laki dan perempuan harus tidur terpisah? Anak perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki tidak boleh satu kasur. Tidak boleh satu selimut. Dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Islam tuh keren banget. Lalu yang kedua, setelah pendidikan tentang itu, ada aturan di surat An-Nur ayat 31 ya kalau tidak salah. Salah satu yang tidak boleh melihat aurat kita, laki-laki maupun perempuan, adalah di dalam Al-Quran, anak-anak yang sudah mengerti tentang apa itu cantik, apa itu ganteng. Jadi anak-anak yang sudah mengerti keindahan tubuh, walaupun dia belum balik, itu nggak boleh loh lihat aurat kita. Jadi kalau misalnya ibu di rumah pakai daster nggak pakai kerudung, terus ada temen anaknya kelas 2 SD misalnya gitu ya, laki-laki, itu nggak boleh Bu. Kita kan biasanya mikir, udah belum balik gitu ya. Ternyata di Al-Quran batasannya
untuk menjaga pandangan itu bukan balik. Tapi dia ngerti tentang kecantikan. Kalau dia sudah ngerti, ih mama kamu cantik banget ya, ih rambutnya meni bagus ya, ih kulitnya meni mulus ya, itu berarti dia udah ngerti. Gak boleh Pak. Hatta kita ke anak sendiri gak boleh tuh mandi bareng, bapak mandi bareng, anak udah di atas 2 tahun udah gak boleh tuh dimandiin sama bapak, dicebokin apalagi mandi bareng, udah gak boleh tuh. Dan ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi hari ini, pubertas prekok lah, gifted child, penyimpangan perilaku seksual dan seterusnya, itu adalah karena kontaminasi prefrontal cortex yang ada di kepala. Prefrontal cortex itu namanya, eta teh kayak direkturnya otak lah gitu ya. Direkturnya otak. Dan itu rusaknya direktur otak itu cuma satu. Pornografi. Jadi Islam tuh jaga banget tuh. Jangan sampai anak-anak tuh dari kecil tuh dijaga supaya tidak terkontaminasi prefrontal cortex ya, karena dia direktur otak. Nanti akan menentukan lo harus melakukan ini, lo nggak boleh ini. Ini kalau ini nanti akibatnya itu prefrontal cortex Pak. Dan yang kedua, setelah pandangan yang diatur oleh Allah di usia prabalik, itu adalah pendidikan sholat. Nggak ada tuh saum, ada nggak? Saya bodoh ya Pak, bukan ustadz, bukan ulama, bukan ustazah. Saya belum menemukan sependek pengetahuan saya, aturan mengajarkan saum berdasarkan usia, treatmentnya dan seterusnya seperti sholat tuh nggak ada. Sholat kan clear banget. Ajari anakmu sholat di usia 7 tahun. Kalau diajari sholat 7 tahun itu artinya apa? Dia diajari wudhu, diajari kiblat, diajari kiri kanan, diajari gerakan sholat dan seterusnya kan. Diajari Al-Fatihah kan gitu, include kan berarti di dalamnya. Ternyata kemudian kan penelitian membuktikan gerakan sholatnya itu sujud, itu akan menentukan prefrontal cortex dia bagus atau enggak. Coba keren banget kan itu Islam. Al-Quran itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika pandangannya dijaga, prefrontal cortexnya sehat, kemudian God spot di otaknya disuplai oksigen dengan sujud, dari usia 7 tahun sampai 15 tahun, 8 tahun, maka pada saat anak itu punya rasa, punya ketertarikan, punya syahwat, pubertas, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Nah di kita, udah mah pandangannya enggak terjaga, pendidikan sholatnya ngasal. Udah, begitu SMP baru ngeliat temennya montok sedikit udah gelagapan. Itu beratnya. Maka Bapak Ibu, 2 pendidikan ini, sholat dan menjaga adab terutama pandangan mata, itu jangan dianggap remeh ternyata. Saya belum selesai, riset saya belum selesai, cuman kesimpulan saya baru sampai sini. Ternyata dikaitkan dengan kenakalan zaman sekarang, penyimpangan perilaku seksual dan seterusnya, ini sangat relate, sangat relate. Yang menemukan God spot, jadi di otak kita tuh Bapak Ibu katanya ada satu titik yang gak bisa terisi oksigen darah kecuali kalau kita sujud. Ini kalau kita duduk begini nih, oksigen darah kan tetap ngalir kan ke otak kita ya. Tuh kudu jungkir-jumpalik kan gitu. Tapi ada satu bagian otak yang kalau mau keisi, kita harus sujud. Dan itu adalah prefrontal cortex. Para neurolog kemudian menyebut itu God spot, karena itu adalah titik di mana otak itu mengendalikan kebaikan. Jadi kalau God spotnya baik, maka orang itu akan mudah diajak baik. Dia terpupuknya oleh sholat, rusaknya oleh pornografi. Nyambung banget. Itu saya mempelajari tafsir, saya mempelajari asbabun nuzul terkait hal ini. Saya juga mempelajari jurnal-jurnalnya, sangat luar biasa. Jadi bisa jadi sekarang masalah muncul tuh karena kita nggak menjadikan Al-Quran sebagai solusi dalam mendidik anak. Orang kita nikah pas-pasannya, ya kan? Pas hayang, pas nikah, pas borojol, pas mikir kan gitu kan.
Gimana nih punya anak TK, mikir gimana nih punya, mikirnya harita gitu on the spot. Harita tuh bukan. Harita tuh saat itu juga gitu. Kita punya anak, ya waktu itu kita belajar kan, gimana sih kalau anak gak mau makan kan gitu. Kita punya anak remaja, kenapa sih anak jadi bandel? Baru tuh cari-cari materi gimana menghadapi anak remaja kan gitu. Ya apalagi seperti itu. Karena kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan ketika kita mendidik anak. Padahal kalau kita gali Bapak Ibu, itu gali surat Yusuf aja terutama buat Bapak-Bapak ya. Itu di situ banyak banget Pak, ajaran-ajaran pendidikan pada anak laki-laki itu keren banget. Bagaimana panduan untuk menjadi bapak yang punya attachment bagus dengan anak-anak itu ada di surat Yusuf. Cuma yang harus dipelajari ya, kalau cuma dibaca sebentar ya kita paling, kalau cerita Nabi Yusuf yang kebayang itu kan, dikejar-kejar perempuan, bajunya sobek, terus ada yang kakerut gitu tangannya gitu doang kan. Jeburin ke sumur sama saudaranya, terus kayak gitu kan ceritanya. Padahal kalau digali dahsyat luar biasa itu. Lalu kemudian pas balik, ini tadi attachment dengan anak, ini ya 3 hal ini saya kasih highlight karena saya pelajari dalam Al-Quran. Ketika attachment anak dengan orang tua itu akan jadi pegangan betul buat anak-anak ketika dia menghadapi masalah-masalah krusial. Yang paling penting itu adalah bagaimana dia bercerita kepada orang tua tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya. Kenapa ya ayah aku kok begini ketika, punten kemarin ada kejadian anak SD kelas 6 diperlakukan tidak senonoh oleh bapak gurunya. Jadi korban sodomi. Andai itu ketahuan karena dia selfie. Ketika dia dikerjain sama pak gurunya itu, dia rekam. Itu ketahuan sama orang tuanya akhirnya. Saya tanya ke teman saya yang di kriminolog itu. Saya bilang, kenapa ini anak sampai bisa kayak begini? Ini kemungkinan udah lebih dari 6 kali Bu Sufi. Karena secara teori, kalau seseorang diperlakukan tidak senonoh, kali pertama dia akan bilang, gua korban, lo jahat. Gitu. Kali kedua masih begitu. Kali ketiga, keempat, dia udah mulai, oh ada enaknya juga ya. Kelima, keenam, dia akan nunggu. Kapan lagi nih si bapak memperlakukan saya gitu. Secara teori Pak. Jadi kalau sudah dia nyaman ngerekam, itu sudah lebih dari 6 kali Bu Sufi. Bayangkan kalau kali pertama dia diperlakukan tidak senonoh oleh pak gurunya, lalu dia punya kemampuan dan kemauan untuk cerita kepada orang tuanya. Terjadi nggak yang kedua ketiga? Gak akan Pak. Anak kelas 4 SD. Ikut jemputan. Langganan. Kan suka ada tuh. Jemputan langganan. Udah kenal ini mah tukang ojeknya tetangga kampung sebelah. Udah kenal. Langganan Pak. Udah seret. Bibinya di rumah gak tahu tuh si anaknya kenapa telat pulang dan seterusnya. Ternyata setelah sekian bulan baru ketahuan bahwa anak itu setiap pulang sekolah digilir oleh tukang ojek. Coba kalau kali pertama dia diperlakukan tidak senonoh oleh tukang ojeknya, dia cerita sama orang tuanya, gak akan terjadi. Ini saya kasih contoh yang ekstrim-ekstrim lah ya. Dan itu terjadi di mana? Di Kota Bogor Pak, di Kota Bogor. Bukan jauh-jauh dari kita, di Kota Bogor. Kalau kali pertama dia mengalami hal-hal yang di luar kebiasaan dalam hidup kesehariannya di rumah, dia cerita sama orang tuanya, kita bisa melakukan pencegahan, pengamanan dan seterusnya. Banyak. Terakhir kemarin kan ada anak kelas, berapa? Kelas 2 SD ya, yang menggagahi anak TK. Ya Allah, gak kebayang. Jadi kalau ini tuh penting banget menurut saya. Makanya banyakin ngobrol Bapak Ibu, beneran sama anak tuh banyakin ngobrol. Dan kalau kata siapa ahli parenting itu, ngobrol sama anak tuh jangan yang berat-berat.
Ngobrol sama anak tuh kayak orang pacaran. Pernah nggak orang pacaran bahas ekonomi negara, bahas hafalan ayat. Ini mau ketemu anak, hafalannya udah nambah berapa juz, nilai ulangannya berapa. Sok ibu, bapak kalau ditanya sama anak, Pak, KPI, bapak berapa di kantor? Liar banget ditanya. Kalau dibalikin sama anak, ketemu sama anak di pesantren, hafalannya udah nambah berapa juz. Kayak dibalikin kok anaknya, hari bapak nambah sabaraha juz. Kan bapak mah teu masantren, gak bisa jawab gitu. Ngobrol Pak, ngobrol beneran sama anak tuh ngobrol. Walaupun kadang-kadang, aing ngapi kasebeleun ngobrol nantenya. Bu, itu tuh cowok ganteng yang aku kecengin kata anak saya. Yang mana kon? Yang itu, jero hate goreng patut gitu aing maksud. Tapi kan saya jadi tahu, oh yang ganteng menurut anak saya itu gitu rupa gitu kan. Oh anak saya lagi tertarik, paling tidak saya bilang alhamdulillah anak gua normal gitu kan. Perempuan tertariknya ke laki-laki gitu kan. Anak laki-laki saya tiba-tiba ngajak pergi. Bu nanti kalau aku udah siap, yang dilamar yang ono ya. Oh oke ya siap. Kan cerita gitu. Coba kalau dia ceritanya sekarang mah kan banyak teman cerita itunya. Di TikTok lah, di IG lah, di mana terus makna kabeh nggak bisa ningali. Di hide semua dari ibu bapaknya kan gitu. Sekarang mah kita harus jadi tempat cerita. Diskusi, maafkan dan mintakan ampunan. Saya punya cerita menarik dari seorang teman yang menunjukkan attachment yang luar biasa. Seorang anak SMA. Pulang-pulang cerita sama ibunya, Mah tadi aku dicium sama pacar aku. Bu mau gimana Bu kalau anaknya tiba-tiba pulang cerita gitu. Mau gimana Pak? Kalau tiba-tiba anak bapak perempuan SMA pulang, ayah tadi aku dicium sama temennya. Ibu punten waktunya habis Ibu. Ternyata ada iklan di luar ya kan. Kata saya pantesan. Oh dari luar gak kelihatan sama sekali. Oh Masya Allah. Kalah dipoto si bapak mah. Pemajikan batur ya teh. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Intinya lautan Al-Quran itu masih sangat luas untuk kita sebagai orang tua selami. Jujur pada diri sendiri bahwa kita sejatinya belum siap dengan ilmu Al-Quran untuk mendidik anak. Maka dari itu terus belajar, terus menggali Al-Quran. Dia baru nyadar. baru nyadar. Apa yang saya sampaikan itu hanya sangat-sangat sedikit dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi saya meyakinkan bahwa apa yang dijadikan panduan oleh Allah di dalam Al-Quran bagi kita itu benar-benar menjadi solusi kalau kita paham dan kita terapkan. Saya sudah memberikan contoh sebagian kecil ya. Bagaimana Al-Quran telah memberikan contoh kepada kita, memberikan solusi dan insya Allah yakin bahwa itu kalau kita amalkan itu akan jadi solusi. Persoalannya kita mau menggali atau tidak, kita mau mempelajari atau tidak, kita mau mengamalkannya atau tidak. Dan satu hal terakhir yang harus saya sampaikan bahwa ini tidak cukup hanya dipelajari oleh ibu atau ayah. Harus oleh dua-duanya. Kalau kita mau kumpul bersama di surga.